Saya mau bicara mengenai hal-hal yang dasar, ya. Tapi hal-hal yang dasar di dalam kekristenan itu sangat penting, perlu kita perhatikan. Mungkin kita sudah sering mendengar dan kita sudah sering diajar, tapi mari kita telah kembali apakah hal-hal yang dasar itu masih tetap ada di dalam kita dan itu tetap melekat. Terutama mengingat di akhir zaman ini begitu banyak pengajaran-pengajaran yang kadang-kadang sudah mendivert kita atau menggeser kita dari pengertian yang sebenarnya. Ya, saya percaya di dalam firman Tuhan itu ada satu konsistensi dan kita harus pegang itu. Dan saya percaya gereja ini adalah gereja yang selalu menekankan hal-hal yang dasar tersebut sehingga kita tidak pernah diverted dengan hal-hal yang ada di dalam akhir zaman ini, yaitu pengajaran-pengajaran. Apa yang mau saya sampaikan adalah yang saya sebut faith, ya, iman. Sorry, clickersnya lupa. Masih. Iman, mungkin kita sudah sering mendengar hal ini, tetapi mari kita pikirkan kembali mengenai hal ini. Kalau kita perhatikan di dalam kekristenan, iman ini adalah titik kritis kita. Ya. Titik kritis kita mendapat keselamatan atau tidak. Titik kritis kita menerima segala janji firman atau tidak. Itu hanya karena iman. Kita sering berbicara iman, tetapi iman ini sering menjadi sesuatu yang tidak penting di dalam perjalanan kehidupan seorang Kristen. Biasanya iman hanya dipakai untuk terima keselamatan. Iman hanya dipakai untuk kita masuk surga. Tetapi iman tidak diterjemahkan sebagai sebuah cara untuk hidup. Kita orang percaya tidak berhenti hanya dengan terima Tuhan dan masuk surga. Itu memang ya, janji. Tetapi iman juga jauh lebih penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena hidup kita tidak berhenti masuk surga sendirian, tetapi ada amanat agung di mana kita perlu memenangkan jiwa. Kita perlu menyaksikan kebesaran Tuhan. Tidak hanya melalui apa yang kita sampaikan melalui mulut kita dan khotbah, tetapi melalui kehidupan kita yang lebih penting. Dan orang Kristen, saya dulu suka berpikir begini, Tuhan enak juga ya jadi orang yang meninggal di sebelah Tuhan Yesus. Karena dia di saat itu langsung percaya Tuhan, langsung dibawa Tuhan kepada Firdaus dan tidak perlu mengalami penderitaan hidup. Ya, problem kita semua di sini, kalau lihat muka-muka saudara juga perlu problem ini. Saya percaya ini adalah masalah kita. Ketika kita percaya kita masih hidup. Bahkan mungkin sebagian bermimpi hidup 1000 tahun lagi. Saya mau kasih advice, jangan. Kelamaan. Dari saudara percaya Tuhan sampai hari ini berapa lama? Saya dari percaya Tuhan sungguh-sungguh secara pribadi sampai hari ini mungkin sekitar 40 tahun, ya. Dan saya menderita bertahan di dalam Tuhan. Menderita hidup harus pegang iman itu. Ya, makanya kalau kita terima Tuhan langsung meninggal dunia enak. Ya, yang kemarin suka judi nggak perlu lagi berusaha berhenti. Sudah mati sebabnya. Makanya kalau dibaptis minta rada lamaan 3 menit gitu loh. Jadi keluar langsung dipanggil Tuhan. Gitu. Itu udah afdol. Coba ditanya, ada yang mau menderita? Nggak ada yang mau? 3 menit ya. Ya 3 menit gitu. Langsung masuk surga. Yang baptis yang nggak masuk surga. Saudara. Yang dibaptis masuk surga. Saudara, oleh sebab itu iman adalah kritikal. Kita mesti ngerti loh, iman kekristenan bukan iman yang cetek loh. Iman kekristenan adalah iman yang betul-betul sangat kritikal untuk kita menerima apa-apa yang ada dari Tuhan atau tidak. Nah, ketika kita berjalan di dalam kehidupan kita mesti bisa ukur iman kita adalah iman yang benar atau tidak. Saya selalu minta kepada Tuhan, apapun di dalam hidup saya harus ada ukuran yang jelas Tuhan. Supaya aku ngerti on track apa enggak. Saudara, saya dapati di dalam Tuhan, di dalam kepercayaan kita kepada Tuhan, itu enggak membabi buta. Ya, sama Tuhan itu tidak terus ngeroh, aku selamat, pokoknya yang penting aku selamat. Emosional, no. Tuhan sangat logis, Tuhan sangat real, Tuhan sangat bisa diukur. Oleh sebab itu Allah kita satu-satunya Allah yang turun ke dunia supaya bisa diukur. Supaya dia bisa memberi contoh bahwa yang disebut kekristenan itu real. Kehidupan kita setiap hari bukan sesuatu yang emosional.
Ngeroh itu real, ngeroh itu bukan yang kayaknya kalau sudah di awang-awang itu baru ngeroh. Saya baru khotbah sudah bertumbangan itu baru ngeroh. Kalau nggak ada yang tumbang hari ini kurang ngeroh. Saya pernah di SMS salah satu pendoa syafaat yang sangat ngeroh. Dan dikatakan di gereja kami tidak ada roh. Kurang roh Tuhan, Pak Dar. Saya langsung jawab, saya yakin 1000% di gereja di BES ada roh Tuhan. Kenapa? Karena saya masih lempeng. Kalau saya masih lempeng, sesuai firman, itu roh Tuhan loh yang memimpin. Kalau saudara lempeng, takut Tuhan, walaupun mukanya nggak jelas, saudara itu di dalam roh. Saya kasih tahu. Ya, kita tidak perlu kayaknya seperti apa. Hidup kita benar di dalam Tuhan, itu 100% di dalam roh. Amin. Karena tidak mungkin orang benar tanpa pimpinan roh Tuhan, saudara. Hanya roh Tuhan yang memimpin kita. Ya, jadi walaupun saya kelihatannya biasa-biasa nih, penuh roh loh, hati-hati loh, penuh roh. Ya. Baik, saudara perhatikan, saya mendapati ada 4 unsur saya sebut. Ukuran iman kita. Iman kita itu bisa diukur. Ya, saudara mesti bisa mengukur supaya tahu bahwa kita on track. Siapa tahu iman kita tidak seperti yang Tuhan mau. Iman-imanan. Iman mau egois. Iman yang mau dapat enaknya saja. Saudara pikir itu iman dari Tuhan. Ntar dulu. Kita mesti cek firman Tuhan ngomong apa. Ada 4 unsur iman. Yang pertama tentu saja, ya, saya sebut kepercayaan. Ya. Boleh tolong diklik kepercayaannya. Ini khusus di sini saya tidak bisa ngeklik. Ya. Ini teknologi memang selalu ada kelemahannya. Hanya Tuhan yang sempurna. Amin. Ya. Yang pertama adalah kepercayaan. Ya. Firman Tuhan berkata, maaf kalau kekecilan, tapi firman Tuhan berkata di Filipi bahwa oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri. Perhatikan, kepercayaan bukan dengan kebenaran sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Saudara, saya sebut iman yang kepercayaan itu saudara percaya akan anugerah. Bukan percaya karena perbuatan. Kalau saudara percaya ini, saudara imannya sudah on track. Tapi saya mau kasih tahu ya, akhir-akhir ini orang suka blur nih. Waduh, aku kalau nggak berbuat baik, aku masuk ini dong, terutama orang yang barusan berdosa itu. Ya, langsung tertuduh, nggak mau kembali kepada Tuhan, dan merasa hidupnya hancur. Saya mau kasih tahu, hidup kita bukan karena perbuatan kita, tetapi sungguh hanya karena kasih karunia. Iman kita tidak berdasarkan apa yang kita lakukan, tapi sungguh karena anugerah. Amin. Jadi kalau saudara melakukan kesalahan, datang kepada Tuhan. Ada firman-Nya, kalau kita mengaku dosa dan bertobat, ada kata bertobatnya saudara. Artinya bertobat apa? Tahu tidak mau melakukan lagi. Tapi kalau rencana melakukan lagi, itu tidak bertobat. Allah setia dan adil. Maka Dia mengampuni. Jadi tidak ada rumus tertuduh sebetulnya bagi orang percaya. Saudara. Karena iman kita bukan karena perbuatan kita. Iman kita karena anugerah. Saudara yang hari-hari ini mengalami kekecewaan dan saudara mungkin merasa gagal, datang kepada Tuhan. Tuhan bukan karena perbuatanku. Aku bisa benar juga, harus lakukan. Tetapi aku juga bisa fail. Tapi karena kasih karunia, aku selalu benar. Saudara harus punya posisi itu terus loh. Ya, jangan sampai akhirnya terjebak kepada perbuatan, terjebak kepada hal-hal yang saudara pikir saudara lakukan sudah benar dan saudara selamat dengan itu. Hati-hati. Yang pertama adalah soal kepercayaan ya. Saya kira ini semua. Kepercayaan ada beberapa hal. Sorry kok nggak bisa tiba-tiba. Oh sudah jalan ya. Sorry di sini. Ini nggak nyambung ke sana saya lupa. Baik, yang kedua, iman timbul dari pendengaran. Nah, percaya kepada Tuhan hanya dengan mendengar. Saudara kalau minta bukti, itu bukan iman versi Tuhan. Saya kasih tahu.
Iman di dalam Tuhan yang benar itu hanya dengan mendengar, bukan melihat. Tidak perlu bukti pun. Saudara, hanya karena mendengar. Saya merenungkan, lucu ya. Kok keselamatan hanya diawali dengan mendengar, terus memang mengaku percaya ya. Kok begitu simpelnya? Bukan melihat. Saudara, saya mau kasih tahu. Kalau saudara hanya mendengar dan percaya, itu artinya saudara mengasihi Allah. Kalau saudara ada bukti dulu baru percaya, itu bukan kasih. Itu saudara melihat sesuatu, itu bukan kasih. Jadi sebetulnya love itu adalah when we trust somebody, even when we don't see anything dari janji-janji itu. Saudara ketika menikah, saudara cinta sama pasangan saudara, dan hanya mengucapkan janji. Ya, menikah kan? Cuma janji tok loh. Dalam waktu senang, susah. Padahal janjinya banyak gombalnya kan? Banyak contoh-contoh kan, yang konseling banyak kan? Yang konseling banyak tapi saudara tetap terinspirasi menikah. Cuma dijanjiin. Dan saya mau kasih tahu ya, yang janji enggak, yang gombal janji itu enggak cuma yang laki loh. Biasanya berpikir gitu kan, yang perempuan sering gombal juga. Betul kan? Ya kan? Gombal juga. Apalagi zaman sekarang. Lagi enggak punya duit, hilang itu perempuan itu. Saudara, kenapa dengan janji saudara mau menikah? Karena saudara mencintai. Kira-kira saya ini seandainya istri saya waktu saya mau menikah terus bilang gini, Darmadi, buktiin dulu kamu punya rumah. Buktiin dulu kamu ada mobilnya. Buktiin dulu bahwa aku nanti akan bahagia. Saudara, kalau gitu itu bukan cinta, itu transaksional. Ya, transaksional, there is no love. Tapi karena istri saya trust sama saya, walaupun dulu saya tidak punya apa-apa, karena dia percaya sama saya, sekarang dia juga naik mobil. Dia sekarang juga punya rumah. Saudara, oleh sebab itu Tuhan bilang percaya hanya karena mendengar. Jangan minta bukti dulu. Ya. Bukti itu bonus. Bahkan bukti itu kadang-kadang gak nongol. Abraham dijanjiin, gak pernah lihat. Tapi imannya dikatakan kebenaran, karena dia tetap percaya. Karena dia tetap percaya. Punya iman seperti itu enggak? Bertobat kalau tidak. Imanmu bukan iman yang seperti Tuhan mau. Iman seperti Tuhan mau, hanya karena mendengar. Ya. Terus karena iman maka Abraham, ini saya bicara Abraham, tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Percaya kepada janji walau tanpa bukti. Tadi saya sudah sampaikan. Oke, yang terakhir. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Saudara, saya perhatikan banyak orang Kristen, termasuk saya, paling suka dengan ayat ini. Anakku, kamu akan jadi kepala, enggak ekor. Ya, anakku, kamu akan naik terus, tidak turun. Ya, senang. Bahkan saya pernah di satu ibadah saya ikut ibadah dari pagi sampai sore, berkatnya begitu. Ya, berkat. Bapak ibu semua akan naik terus, tidak turun. Jadi kepala bukan ekor. Haleluya. Amin. Saudara, saya katakan itu adalah iman yang egois. Itu adalah yang saya sebut percaya bukan kepada proses tapi kepada hasil. Salah. Iman kita itu adalah yang ayatnya diteruskan. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan dan melakukan dengan setia. Saudara, iman kita adalah iman percaya kepada proses, bukan hasil. Kalau kepada proses itu iman yang benar, karena itu rohani. Kalau hasil itu daging. Sering kita percaya kepada daging. Dan itulah iman kedagingan, saudara. Bukan iman yang benar. Ya, oleh sebab itu orang paling suka dengan Injil kemakmuran. Karena yang disodorin janji-janjinya yang hasil sebetulnya.
kita itu sebetulnya perlu prosesnya. Bahwa kita harus mendengar perintah Tuhan dan melakukan dengan setia. Maka baru kita akan naik terus. Saudara, ini janji, ini hukum, pasti terjadi. Kalaupun tidak, tetap percaya. Karena hanya mendengar dan hanya percaya kepada janji. Gimana percaya saudara hari-hari ini? Yang kita doakan kok nggak muncul-muncul? Sudah mulai goyah? Sudah mulai menyalahkan Tuhan? Saudara, istri saya sudah banyak berubah. Tapi baru banyak, belum berubah. Banyak berubah kan lumayan dari dulu kan. Sama seperti saya sudah banyak berubah kata istri saya. Tapi kan belum berubah seperti yang dia mau. Karena yang dia mau seperti Kristus. Yang saya mau seperti Kristus. Betul kan? Kita disuruh seperti Kristus kan? Saya mau katakan, walaupun dia belum berubah tapi I trust her because I love her. Walaupun sampai meninggal masih ada bagian yang saya tidak suka itu tidak pernah berubah. Saya tetap mengasihi dia. Amin. Janji Tuhan, kita semua akan jadi serupa Kristus. Tapi sampai mati, ada yang belum serupa Kristus. Bahkan masih jauh. Dan kalau itu adalah istri atau suamimu, tetap enggak kau percaya dan mencintai dia? Itu baru iman. Walaupun istri tidak pernah berubah. Suami seperti Tuhan Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Tidak berubah. Itunya benar, tapi karakternya beda. Terus kita harus percaya bahwa itu adalah proses kita. Salah satu bagaimana kita bisa bertahan kepada proses di dalam banyak hal adalah kita melihat diri kita sendiri dulu sebelum melihat orang lain. Kalau saudara mau mengubah istrimu, saya kasih obat mujarab, cespleng, pasti terjadi. Kamu berubah. Benar, cara mengubah istri adalah saya berubah. Saya tidak pernah bisa mengubah istri saya. Ketika saya berubah sendiri. Aneh. Hatinya lebih tenang. Ya, ngelihat muka saya itu kayaknya dia lebih kayak malaikat daripada kayak setan. Kalau dulu kan gini-gini suka dibilang kayak setan. Nggak pernah diomongin, tapi melalui treatmentnya kayaknya saya setan gitu loh. Gitu, ya. Saudara-saudara, jadi kita harus, saya berubah, proses nggak gampang saudara. Ya apalagi orang kayak saya, ini kan orang benar. Orang benar kok harus berubah, sudah benar, udah pengkhotbah. Dulu pria sejati, sekarang sudah enggak sih. Dulu KBC, sekarang sudah enggak sih. Dan dulu saya pengkhotbah di mana-mana, kok saya yang berubah? Dia dong istri yang harus berubah. Dia enggak khotbah, dia enggak pelayanan, di rumah cuma ngurusin pegawai, pembantu dan anak-anak. Enggak rohani, ini rohani. Top rohani. Tapi frustasi. Nah, proses berubah nggak gampang, merendahkan hati, jadi keset. Istri kan hobi ya bikin suami keset ya. Ya. Karena disitulah tempat di mana suami akan berubah, jadiin keset. Patahkan semua kesombongannya dia sebagai laki-laki. Patahkan. Makanya Tuhan Yesus ngajarinnya, walaupun dia kepala tapi dia hamba. Waduh, saya diajar jadi hamba. Nggak enak, tapi saya mengalami hari ini itu adalah yang disebut percaya kepada Tuhan yang benar. Dan saya mulai dapat hasilnya. Hasilnya daging yang saya mau. Istri saya baik, istri saya senyum, ya pegang-pegang saya kek, mesra-mesra sama saya kek, itu kan ada daging dikit. Tapi ya nggak apa-apa, saya dapat itu. Nggak benar dong, yang namanya dipeluk kan rada daging, ya digini rada daging. Tapi itu yang kita mau memang, karena saya juga masih daging kan, pengen dikasihi. Tapi ketika prosesnya dijalanin, itu ada. Nah, Anda yang masih ngalamin proses saat ini, jangan berpikir result. Karena kalau berpikir result, Anda cenderung imannya daging. Jangan berpikir cuan. Kalau berpikir cuan langsung daging. Berpikir, aku harus benar, kerja harus benar, proses yang aku dengar hari ini harus benar, maka aku akan berhasil. Kalaupun tidak berhasil, yang penting aku benar Tuhan, sampai mati memang kasih karuniamu, rada miskin, it's okay, no problem juga.
It's okay. Kelimpahan relatif. Kalau Anda kukur sama yang lain, Anda akan selalu merasa miskin. Saya pun sekarang merasa miskin kalau dikompar sama bos saya. Bos saya yang lama, Pak Khairul Tanjung. Oh, saya merasa miskin banget gitu. Nggak ada habis-habisnya. Makanya compare-lah kadang-kadang sama teman yang lebih miskin. Saudara akan merasa kaya. Saudara akan setia dengan proses. Ya. Saya dulu kalau sama istri, kalau sudah aduh gimana gitu, saya punya tips. Saudara. Untuk menang dalam proses. Sing waras ngalah. Udah gitu aja, udah sing waras ngalah. Udah, sing waras ngalah gitu saya langsung tenang, proses. Saya nggak pernah bilang istri saya nggak waras loh ya. Saya cuma bilang sing waras ngalah. Jadi kalau kita ya wis ngalah lah, udahlah. Udah lewat-lewat, works loh saudara, itu menghibur loh. Oh ya Tuhan, aku harus waras. Artinya waras tuh aku harus ikut Tuhan Yesus. Sudah, tetap kasih dia, ya wes lah jadi keset, yes biarin lah. Istri makanya tuh, jangan bikin suami jadi keset kelamaan. Ya. Istri harus jadi ubin, jadi tetap di bawahnya lagi. Istri harus jadi ubin di bawahnya lagi, ya, merendahkan hati dan taat. Baik, unsur yang kedua tolong diklik balik, ya. Yang kedua, diklik. Sorry, saya bisa klik. Nah, terus diklik. Pengharapan. Yang kedua, unsur iman adalah pengharapan. Firmannya kita semua udah kenal, iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, saya mau perhatikan, coba direnungkan. Hidup kita isinya cuma pengharapan demi pengharapan setiap hari. A series of hopes. Ya, pengharapan-pengharapan. Saya waktu hadir mau ke sini, saya sudah berharap Tuhan ini hujan deras, sampaikan dengan selamat dan tepat waktu. Saya punya harapan. Ya, nanti biarlah khotbahku Tuhan, biar benar Tuhan menjadi berkat. Pimpin Roh Kudus, saya punya pengharapan. Tadi pagi berdoa sama istri, biarlah kamu selamat. Doain anak-anak setiap hari supaya selamat. Ya kan? Isinya semua pengharapan, karena apapun detik berikutnya kita tidak tahu apa yang terjadi. Makanya kita selalu berharap. Nah, bagian dari iman di dalam kekristenan adalah berharap. Tuhan mengajar kita punya pengharapan. Dan saya kasih tahu, pengharapan membuat kita tidak pernah give up. Ya, nggak pernah give up. Luar biasa loh hopes itu. Orang yang biasanya surrender adalah sudah kehilangan yang namanya hope. Dan saya mau kasih tahu, hope itu free of charge. Saudara tidak perlu bayar, tetapi saudara bisa strong. Saudara bisa tetap bertahan, bahkan sampai mati. So, sangat penting punya pengharapan. Nah, Tuhan banyak memberi pengharapan melalui firman-Nya. Jadi pengharapannya ada dasarnya. Saudara. Iman yang benar, kita punya pengharapan dengan dasar kepercayaan kepada Tuhan. Saudara, setiap hari sama anak saya ada beberapa yang di UK. Saya kan nggak tahu yang terjadi di sana ya. Kalau weekend saya cek kadang-kadang ya main sama teman sampai malam. Ya. Setiap hari mesti jalan keluar, pergi, ya, entah ke sekolah, entah makan, entah kenapapun. Tapi saya bisa punya damai sejahtera karena setiap hari saya doakan, Tuhan, firman-Mu berkata, ada dasar Tuhan memproteksi. Namamu adalah tempat orang benar datang dan menjadi selamat. Namamu adalah bagi anakku adalah tempat perlindungan. Oleh sebab itu lindungi anakku Tuhan. Aku percayakan sepenuhnya dengan pimpinan roh Tuhan dalam hidupnya setiap hari. Pengharapan saya labuhkan kepercayaannya kepada Tuhan. Jadi saya tenang. Kalau pengharapan pakai kekuatan sendiri, hopeless, stres, dan tidak benar. Yang kedua, pengharapan kita juga harus ada dasar firman-Nya. Baru iman saudara on track. Saudara mesti taruh pengharapan ada dasar firman-Nya enggak? Seperti tadi, naik terus, tidak turun. Dasar firman-Nya sudah jelas sekali. Tetapi kita harus melakukan segala perintah Tuhan. Saudara boleh berharap saudara diberesin masalah bisnismu.
beresin masalah bisnismu. Saudara lihat apa dasar firman-Nya, aku harus benar, harus melakukan perintah Tuhan. Jangan bohong, bayar pajak, bayar apapun yang dibutuhkan di dalam bisnis. Jangan bohong kepada klien, untungnya banyak, ngomong untuk banyak. Ya, yang dagang kan suka gitu ya. Kalau dagang sebelahnya ada kompetitor, ini sudah harga modal nih, bahkan rugi. Padahal masih untung. Nggak perlu orang percaya. Saudara punya iman nggak? Itu iman. Kalau orang dunia berkata begitu, untuk meyakinkan orang tetap membeli dengan harga yang lebih mahal. Tapi kalau kita bilang, saya memang harus untung Pak. Saya ada cost-nya, ada begini, ini harga terbaik. Kalau saudara bisa melakukan seperti itu, saudara bisa berharap saudara sukses. Karena ada dasar firman-Nya bahwa kalau aku melakukan kebenaran, Tuhan angkat aku. Itu namanya iman yang benar. Tapi kalau dikit-dikit nyerah, tetangga jualnya banting harga, aku, waduh Pak ini sudah rugi Pak Mas. Jadi bohong, jadi sering kita ini bohong. Walaupun terakhir bilang, kan aku mau perpuluhan nanti. Wah lebih bahaya lagi. Perpuluhan berdasarkan kebohongan, itu gereja tetap terima sih, karena gereja kan nggak tahu. Ya. Gereja mah terima terus. Gereja terima terus. Yang bohong kan saudara. Buat gereja nggak ada yang haram. Nggak ada yang haram. Kalau ragu kirim ke rekening saya aja, buat saya nggak haram. Yang penting saya nggak tahu. Tapi kalau saya tahu, saya akan tegur saudara. Kita akan mentor saudara. Ya. Jadi, saudara, apakah iman kita seperti itu? Kalau hari ini kompetisi begitu susah dan memang susah, model bisnis sudah berubah total. Ya, orang rugi kok, perusahaannya tambah mahal. Semua jual rugi, di mana-mana dikasih diskon yang doesn't make sense. Ya, fintech itu. Saya pun nggak make sense. Bos saya yang orang pinter pun masih bingung, bisnis kok sekarang seperti itu. Ya, yang disebut burning money, duitnya di burn terus. Akibatnya Glodok sudah tutup, sebentar lagi sudah banyak yang tutup. Saya mau kasih tahu sebagai orang percaya, nggak usah takut. Tetap pegang, walaupun saudara mengalami proses tadi, pegang firman Tuhan. Dan Tuhan akan menunjukkan janji tidak pernah turun, naik terus. Tapi proses loh, jangan melihat hasil, proses. Dan kalaupun saudara tetap mengalaminya, itu adalah bagian iman yang Tuhan kehendaki untuk kita mengasihi Allah. Unsur yang ketiga, disebut ketaatan. Tolong diklik ya. Yang pertama, firman Tuhan berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus, Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu, kita di dalam Kristus kenal Roh Kudus, kenal pekerjaannya, kenal apa yang dia lakukan dalam hidup kita. Sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Luar biasa. Roh Tuhan, yaitu Tuhan sendiri, tinggal di dalam kita. Untuk apa? Supaya pertama, kita bisa menuruti segala firman Tuhan. Saudara ya, iman kita fail kalau ada satu yang tidak kita turuti. Ya, mungkin ada di sini yang berkata, ya kalau hal-hal yang lain saja sudah oke, tapi kalau masalah sama suami ini aku belum bisa. Saudara, you fail. This is not the right faith yang Tuhan mau. Karena Tuhan mau kita mengasihi dia dan cara mengasihi cuma satu, nurut sama Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Ya, oleh sebab itu saudara fokusnya sama Tuhan. Jangan pernah sama manusia. Manusia mengecewakan, fokus saja sama Tuhan. Sama ketika saya bilang sing waras ngalah, saya juga fokus sama Tuhan. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Beri aku kasih karunia untuk aku bisa mengasihi istriku. Tapi aku mengasihi Engkau. Beri kasih karunia bahwa aku bisa mengasihi musuhku. Aku jengkel sama dia. Pemimpin yang mengecewakan.
Beri aku kasih karunia, urusanku bukan dengan pemimpin, urusanku dengan Tuhan. Kalau pemimpin ini tidak bijaksana, oh itu karena Tuhan sedang membentuk aku. Yaitu iman proses tadi. Ya kan? Istri maupun kita jemaat kan taat sama pemimpin. Nah pemimpinnya memberi direction yang kurang benar, taat saja. Jangan responi dosa dengan dosa. Banyak orang Kristen meresponi dosa dengan dosa. Di sini ada enggak yang enggak perpuluhan ke sini? Nah, saya ngomong duit aja enggak apa-apa, paling enak ngomong duit kok. Saudara saya mau kasih tahu, banyak orang Kristen sok baik. Enggak jelas nih dia Abalaf Kelapa Gading, duit dikasih mana. Perasaan mulai banyak penghakiman. Misinya mana? Mana? Ya, AC aja kurang dingin. Ini dingin loh, tapi saya bukan lagi kritik. AC aja kurang dingin ya. Apa kurang apa? Duitnya kemana aja? Kan jemaat banyak. Udahlah, per bulan langsung aja kasih ke orang miskin. Oh, baik kan? Kasih ke saudaraku yang lagi susah. Kena gempa bertubi-tubi. Gempa di Lombok, dia lagi di Lombok. Gempa di Palu, dia lagi di Palu. Gempa di Banten, dia lagi di Banten. Ini nggak ngerti nih enak. Temanku satu ini kok kena gempa terus. Kasih ke sana. Itu namanya meresponi, kalaupun ada dosa di gereja ini, uang ditilep kemana-mana yang saya yakin tidak ada. Hebatnya Abalov ini loh, sampai saya bingung. Pemimpinnya nggak ada yang mata duitan, cuma saya sedikit. Makanya saya belum full time. Kalau yang full time itu nggak ada yang mata duitan, saya masih rada mata duitan, makanya disuruh full time masih nanti dulu. Karena juga kayaknya kalau full time saya malah nggak maksimal, tapi ya nggak tahu ya. Saudara doakan aja supaya terus seperti ini maksudnya. Saudara jadi berdosa karena perintah Tuhan perpuluhan itu kasih kepada rumah Tuhan. Saudara saya mau kasih tahu, rumah ini bisa begini, saudara bisa duduk nyaman, saudara bisa menikmati semua ini dibayar pakai duit. Siapa bilang pakai daun? Pakai kuaci, terus pakai doa. Nggak ada itu doa. Oleh sebab itu Tuhan itu sudah luar biasa mikirin. Ini udah tahu. Perlu perpuluhan. Kalau enggak gerejaku, hamba-hamba Tuhanku, orang-orang Lewiku, semua ini nggak ada yang makan. Karena jemaat itu servis semua. Mintanya dilayanin konseling terus, suruh bayar kagak mau. Makanya Tuhan sudah ngomong, 10%. Dan saya bersyukur loh perintahnya 10%, enggak 50%. Kalau 50% Tuhan sudah tahu nih murtad semua nih. Termasuk saya mungkin. Aduh bersyukur loh tuh, perintahnya cuma 10% loh. Itu pun saudara masih suka nawar, ayatnya mana di perjanjian baru, enggak ada. Saya ditanyain banyak belakangan, di perjanjian baru nggak ada Pak Dar, kita ini kan sudah perjanjian baru. Buat saya beginilah, nggak usah pakai ayat, ada sebetulnya. Tapi saya nggak usah pakai ayat, kamu nanya gitu, kamu mau ngirit kan? Kamu tuh hatinya itu pelit kan, itu sudah bukan dari Tuhan. Tuhan itu kalau tanya, Pak Dar kenapa ya, kok perpuluhan itu di perjanjian lama? Kalau nggak salah di perjanjian baru tuh ada per 50-an loh. Nah itu hatinya memberi. Tapi kalau hatinya nggak ada, itu artinya saudara pelit. Dan itu bukan iman dan karakter Tuhan. Ingat loh, kita disuruh seperti Tuhan Yesus. Saudara tahu benar atau salah, kadang-kadang nggak usah argue mengenai ayat. Karena banyak juga nggak ada hitam putihnya. Renungin aja, kira-kira Kristus seperti itu nggak? Kalau enggak, berarti apapun argumenmu ya salah. Ya, argumenmu mau menang, semua orang diem nggak bisa ngomong lagi, tetap aja salah. Di hadapan Tuhan, paling gampang mau tahu benar atau enggak, saudara mikir kalau aku di Tuhan Yesus, kira-kira aku mau ngelakuin apa? Saudara akan dikasih tahu, karena ada roh Tuhan di dalam kita, akan bicara. Itu artinya pelit. Ya udah, aku nggak usah argue, itu pelit bukan dari Tuhan. Aku perpuluhan saja lebih baik. Jangan responin dosa dengan dosa. Ya, jangan responi, ikuti segala perintah Tuhan, terserah orang tersebut benar atau tidak. Kalau itu pemimpin, ikuti. Pemimpin gereja apalagi, pasti banyak benernya kan. Kalaupun salah sedikit lah. Itu namanya khilaf. Ya, mohon diampuni gitu ya.
Loh kalau sudah benar ya Tuhan Yesus yang duduk di sini jadi penatua Anda. Iya kan? Ya jadi kan enggak. Tapi kan kebanyakan benar. Pemimpin saudara ini orang-orang cinta Tuhan semua. Jadi saudara perlu dukung. Kalau keputusan sedikit kurang sesuai selera, jangan responi dengan berontak. Yang ini aku enggak mau. Pak Billy ngomong ini enggak kalau yang ini. Kalau yang itu oke. Oh saudara responi kalau Pak Billy salah nih. Benar-benar salah nih. Saudara yang benar nih. Saudara meresponi dosa Pak Billy dengan dosa pemberontakan kita. Saya selalu percaya begini, ya kalau pemimpin salah nanti kan Tuhan yang ngomong lah. Atau pemimpin lain yang ngomong. Taat aja terus, jangan sampai akunnya jadi ikut berdosa karena orang lain. Kalau istri berdosa karena tidak tunduk sama saudara, jangan ikut berdosa. Saudara jadi marah, jadi ini dan lain sebagainya. Responi dengan apa yang Tuhan mau. Karena itulah iman yang benar. Menuruti segala perintah Tuhan. Makanya fokusnya kepada Tuhan. Jangan kepada manusia. Manusia banyak mengecewakan, Tuhan tidak. Amin. Ya. Apalagi ketaatan kepada kebenaran tadi ya. Bukan kebaikan. Saya mau kasih tahu, kekristenan tidak bicara kebaikan. Kebaikan hanya hasil dari iman kebenaran kita. Ya, tetapi kekristenan bicara benar. Walaupun kadang-kadang kelihatannya awalnya tidak baik, tapi benar. Dan benarnya apa ukurannya? Firman. Udah firman, Roh Kudus ngomong apa? Kebenarannya itu. Kadang-kadang awalnya kerasa tidak baik, tetapi hasilnya pasti baik. Tapi banyak orang Kristen jadi sesat. Saya bilang sesat. Tidak sesuai firman. Karena berpikir baik. Coba kalau berpikir baik. Pasti sering. Kayak tadi perpuluhan, berpikir baik kan? Ada orang yang lagi ini. Tapi tidak sesuai firman. Karena mengasihi Allah itu 100%. Percaya apa katamu, ikutin persis apa kata Tuhan. Ikutin persis. Nggak ada pertimbangan apapun, baik dan lain sebagainya. Baik itu standar manusia, benar itu standar Allah. Kalau kita pakai baik, kita sedang pakai standar dunia. Makanya semua agama lain ngajarin baik. Karena itu yang dimengerti seorang manusia. Dia nggak ngerti yang benar manusia di dunia ini. Nggak ngerti bahwa keselamatan ini harus pakai penebusan. Padahal orang dunia sudah jelas pakai cara-cara Allah. Tetapi kalau sudah ngomong keselamatan surgawi, tidak percaya. Dunia sudah percaya bahwa kalau orang sudah dihukum mati, satu-satunya cara dilepaskan adalah pengampunan melalui grasi. Pengampunan. Walaupun dia dipenjara jadi orang baik, jadi pendeta, jadi siapapun orang baik, tidak menghilangkan hukum mati. Hanya grasi pengampunan. Bagaimana dengan hal rohani? Kita ini sudah orang berdosa, mau jadi baik kayak apapun tidak mungkin bisa menjadi orang yang bisa dibenarkan tanpa pengampunan. Oleh sebab itu, ketaatan itu hanya kepada firman. Dan jangan pernah berpikir baik. Saya hapus pikiran saya baik. Saya hapus. Contohnya, kalau menolong orang, ada orang minta tolong. Saya sekarang bisa dengan mudahnya berkata tidak. Saya cuma tanya, cek ke istri. Sepakat apa enggak? Enggak sepakat, mau saudara, mau teman dekat. Enggak ya, aku enggak bisa menolong kamu. Kalau dulu karena baik, enggak pernah tanya Tuhan. Bahkan enggak sepakat aja, ini kan baik. Tapi ternyata Tuhan tidak menghendaki itu. Yang terakhir soal ketaatan bahwa kita belum. Ya tapi ya udahlah. Enggak apa-apa, udah enggak apa-apa sampai sini. Ketaatan yang terakhir bahwa kita mampu taat, ada Roh Kudus. Jadi saya yakin kita disuruh serupa Kristus, itu bisa. Kita disuruh hidup kudus, itu bisa. Kenapa? Karena bukan kita, tapi Roh Allah yang bisa membuat kita hidup itu. Kalau kita bersandar sama Roh Tuhan, kita bisa 100% mengikuti firman Tuhan. Jangan pernah berpikir, aku kan masih manusia. Itu adalah excuses yang bukan dari Tuhan. Itu bukan iman dari Tuhan. Iman dari Tuhan aku bisa, tapi Tuhan tolong aku setiap hari. Ada kasih karunia untuk aku berjalan di dalam kebenarannya. Untuk aku tidak bohong, even yang kecil-kecil. Untuk aku tidak
tidak melakukan hal-hal yang aneh, pikiran-pikiranku bersih. Minta kasih karunia, jangan dikuat-kuatin. Gak mikir jorok, saudara malah tambah mikir jorok. Ketika saudara mau melawan kejorokan saudara, itu kan saudara memikirkan yang jorok-jorok, terus dilawan kan, malah tambah banyak. Tapi kalau kita bilang, Tuhan aku gak sanggup nih, ya. Terus Tuhan bilang, isi kalau gitu pikiranmu dengan hal yang benar. Isi firman, ya udah taat, walaupun gak suka baca firman, terus renungin firman. Satu firman direnungin, khotbah ini direnungin lah 3 tahun gitu, saudara. Hilang itu, karena pikiran itu hanya masalah siapa yang direnungkan lebih dulu. Yang direnungkan firman hilang yang gitu-gitu. Oke, yang terakhir unsur iman adalah kesetiaan. Ya, setelah kita taat perlu ada kesetiaan. Firman Tuhan berkata demikian, karena pemberitaan Injil yang itu aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun juga akan memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Tetapi jika kita tidak setia, Tuhan tetap setia. Karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yang pertama, unsur kesetiaan adalah sabar dalam penderitaan. Hidup kita ini banyak penderitaan. Beberapa cengenges-cengenges itu juga menderita. Orang kayak saya yang ketawa-ketawa, kayaknya semangat ini juga ada hal-hal yang sedang digumulkan. Ya. Tapi kenapa kita tetap bisa ketawa? Karena ada Tuhan justru itu. Ya, penderitaan itu kita harus sabar. Sabar. Saudara tahu sabarnya berapa lama? Saya mau kasih tahu, yang namanya kesetiaan itu seumur hidup. Sabar, seperti Abraham sabar. Tuhan sabar, sudah 99 ini. Mana anakku? Saudara, di Komsel kami ada yang sedang sabar menunggu anak. Baru 2 tahun kawin. Ketika kita bicara Abraham, Pak jangan 25 tahun Pak. 25 tahun, saudara itu kesabaran. Habis itu cuma 1 lagi. Kirain habis itu kan banyak ya. Saudara kalau di kepala kita namanya, saudara dikasih janji. Keturunanmu bakal seperti bangsa-bangsa. Wah langsung di kepala kita. Aku beranak 1000 nih, mesti gitu kan. Gitu. Tapi Tuhan itu, makanya Abraham dikatakan bapak orang beriman. Ya, nggak ada 25 tahun tetap percaya. Dikasih 1 tetap sukacita, pasti bangsa-bangsa. Disuruh mempersembahkan. Ya udah. Padahal kalau enggak, kalau kita kan rohani banget ya, rohani banget kan. Tuhan kan ada janjimu 1000. Jadi kita nyetel Tuhan, kalau ini dipersembahkan, nanti anakku gimana? Ini kayaknya bukan dari Tuhan, konseling ke penatua. Penatua bilang kayaknya dari Tuhan, bukan deh penatua yang lain lagi. Terus semua penatua bilang itu dari Tuhan. Akhirnya kamu putuskan, bukan. Karena menurut saya janjinya 1000 anak-anak keturunanku. Kok 1 mau diambil? Saya mau kasih tahu ya, kalau saudara sedang menghadapi yang aneh-aneh gitu, saya kayaknya itu hampir 99% dari Tuhan. Karena saya ngalamin yang dari Tuhan itu justru yang gak logical. Karena itulah iman. Itulah kesetiaan. Kalau yang logis, gak perlu Tuhan, saudara-saudara gak perlu. Dunia makanya mintanya logis, gak perlu Tuhan mereka. Orang percaya justru sering yang gak logis. Lagi doa nih ya. Supaya utang beres gitu. Tiba-tiba ada ketuk pintu, tak. Ada orang ngasih uang. Wah, memang Tuhan dahsyat gitu ya. Ya besoknya belum ke bank, belum dibayar, ada ketemu tak terus Tuhan bicara. Kasih uang itu untuk orang ini. Keliru kayaknya Tuhan. Keliru Tuhan. Tuhan tuh baik kan untuk bayar. Padahal Tuhan hanya ngetes ketika kita kasih, besoknya tidak hanya lunas, saudara diberkati. Ya, itu dialami oleh saya. Perjuangan-perjuangan seperti itu. Makanya saya bisa ngomong begini. Sesuatu yang illogical, yang kamu sedang tunggu dari Tuhan, muncul sesuatu yang gak logis. Yang saudara tatapi hati kecil tahu.
hanya nalar saudara bilang nggak logis. Lakukan saja, itu dari Tuhan. Ya. Sabar dalam penderitaan. Tekun. Ya. Saudara, itu Tuhan itu senang sabar dan tekun. Ya. Saya juga pengen istri saya itu saya sebut setia kalau dia sabar dan tekun menghadapi saya. Ya kan? Coba, bagaimana kita bisa bilang seorang istri setia kalau nggak sabaran, terus nggak tekun. Setelah kawin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, kok kamu gini-gini aja ya? Nggak tambah kanteng, malah tambah perutnya gendut. Kalau gitu aku nih ada yang jomblo baru nih, ya berondong baru. Itu kan berarti nggak tekun. Saudara, saya mau kasih tahu, kesetiaan itu seumur hidup. Kalau di sini ada yang sudah menikah 50 tahun, perayaan belum ada. Wah, di sini milenial semua ya. Luar biasa. Oh, KTC ini milenial semua. Sekarang saya punya istilah silenial. Senior milenial. Ya, tongkrongan milenials, behavior milenials. Ya, Bapak Ibu juga suka diskon kan kalau lihat muka-mukanya, ya kan? Ya kan? Sama, semuanya serba cepat, tapi ada duitnya juga ya Pak Jali ya. Ya, jadi kan duitnya Pak Jali bisa pindah ke sini. Ada cuannya dikit, gitu. Saudara, kesetiaan berbicara seumur hidup. Kalau udah 50 tahun kawin, saya mau tanya, setia apa enggak? Belum tentu. 50 tahun kok setia. Kalau pada waktu pernikahan 51 terus bilang, itu ada noni-noni kok lucu juga ya. Ya. Noni-noni, boleh enggak aku ganti noni-noni itu? Di pernikahan ke-51, disebut setia enggak? Enggak, kesetiaan hanya sampai meninggal. Sudah sekarat pun terus, aku boleh enggak sementara sekarat ini tak merit lagi sama dia? Tetap dibilang enggak setia, saudara. Saudara, iman yang dari Tuhan itu sabar dan tekun, saudara. Sampai mati. Ya, menderita, saudara mentally harus siap kalau saudara percaya Tuhan Yesus. Ya udah, penderitaanku memang mungkin pergi dari A ke B, ke C, ke D, versi berbeda, tetapi ada terus di dalam kehidupan kita. It's okay. Itulah kesetiaan. Jangan lagi dicemberutin sama Asher yang lagi giginya sakit. Sudah pindah gereja. Asher nggak ketawa pindah gereja. Ya, pemimpin nggak besuk 4 tahun pindah gereja. Saudara, pemimpin nggak usah pernah besuk pun jangan pindah gereja. Sudah, ini gereja nggak sesat, sudah di sini aja. Khotbahnya jangan bosan, banyak orang Abalof itu saking sudah dunia Kang Au itu udah tinggi banget ya. Ya, juru silat dari Kak Edi, dari Pak Jeff itu udah tinggi semua loh. Dari Pak Budi Setiawan, ini penatua tinggi semua silatnya. Saudara jadi sudah, itu lagi. Ya memang itu. Nggak usah nyari yang lain gitu loh. Nyari yang lain malah jadi sesat ya Pak Billy ya. Udah di sini udah benar. Nah, kalau kurang disenyumin, kurang dikunjungin, setia urusanku sama Tuhan, ya kan? Setia saja sampai mati di sini ya, di sini sampai mati. Bener deh, ya. Kalau di sini sesat saya ngomong nanti, saya khotbahin sini sesat kita pindah barengan, ya. Kita pindah barengan. Itu enggak, saudara. Udah di dalam Kristus, kamu jangan berkata bosen. Anak-anak muda sekarang tuh, anak-anak muda. Saya dengar di sini juga sedang terjadi fenomena yang sama. Anak saya sudah nggak mau ke gereja Abalof. Alasannya nggak sesuai taste, sesuai nggak relevan. Saya dengar di sini juga. Ya itu juga nggak benar. Tetapi gereja mungkin juga harus berubah. Ya kan, gereja harus gimana itu anak-anak supaya gini, bukan apa-apa, dia ke gereja lain yang saya lihat juga nggak sesat, tetapi di sini kan value-nya luar biasa. Anak-anak perlu dibangun, value-nya luar biasa. Berubah, ayo kita berubah. Selenial sedikit, iya kan? Walaupun sudah senior tapi jangan kelihatan tua nggak jelas begitu, tapi selenial ya. Tetap tekun. Oke, waktu saya sudah habis. Terakhir proses kebersebelum. Ya udah diklik lagi, ya udah lewat. Udah cukup, ya, nggak apa-apa, ya. Waktu juga sudah habis. Tolong balik ke slide awal tadi, ya, slide awal. Nah,
Jadi ada 4 unsur iman di dalam Tuhan. Punya kepercayaan bukan karena perbuatan, karena kasih karunia, kepercayaan yang betul-betul tidak melihat, kepercayaan hanya karena janji, hanya karena mendengar, itulah iman di dalam Tuhan. Ya, bukti itu bonus, tidak perlu selalu dituntut, tapi Tuhan juga kasih bukti setiap saat. Tuhan juga kasih bonus itu setiap saat. Kenapa? Karena Tuhan juga sayang sama kita. Tuhan mau menunjukkan bahwa dia eksis, hidup. Tetapi ada kadang yang sesuatu yang kita tidak dapatkan. Tapi tetap percaya, itulah iman kita. Punya pengharapan hanya di dalam Tuhan. Pengharapan berdasarkan firman. Punya ketaatan total. Gak usah dipilah-pilah. Sing waras ngalah, taat kepada Tuhan. Ya, pemimpin ataupun jemaat ataupun pemimpin komsel ataupun pelayan sesama pelayan gak waras, kita waras. Gitu. Orang lain menyebalkan, kita waras, tetap taat, menyenangi, mengasihi, walaupun di sananya masih cemberut, di sananya memberikan hal-hal yang negatif. Sing waras ngalah. Ya. Terakhir setia sampai mati. Tekun, sabar, saudara. Itu ciri-ciri iman yang daripada Tuhan. Adakah pada Bapak Ibu Saudara semua? Kalau ada, you are on track. Kalau enggak ada, bertobat, minta kasih karunia. Beberapa hal aku masih fail Tuhan, aku mau. Tuhan akan menolong kita semua untuk melakukannya. Mari kita tundukkan gembala.